Pak Juki telah berjualan bakso selama lebih dari 10 tahun. Ia bukan pedagang besar, hanya seorang pria sederhana yang berkeliling membawa gerobak dorong dengan lampu minyak sebagai penerang di malam hari. Sejak dulu, ia lebih memilih berjualan saat matahari sudah tenggelam, bukan karena ingin menghindari panasnya siang, tetapi karena hanya di malam hari ia bisa mendapatkan pelanggan tetap yang selalu membeli dagangannya. Salah satu tempat favoritnya berjualan adalah sebuah pasar tiban yang muncul di pinggir kota setiap malam. Pasar ini tidak seperti pasar tradisional biasa yang selalu ada di tempat yang sama. Pasar tiban ini hanya muncul di tempat tertentu dan lenyap begitu saja menjelang subuh. Pedagang yang berjualan di sana pun tampaknya berbeda dari pedagang pada umumnya. Mereka tidak terlalu akrab satu sama lain, jarang berbincang, dan hanya sibuk melayani pembeli tanpa banyak bertanya. Mr. Juki tidak pernah benar-benar memperhatikan hal itu sebelumnya. Yang terpenting baginya adalah setiap malam dagangannya selalu laku, dan ia bisa pulang membawa cukup uang untuk kebutuhan sehari-harinya. Awalnya, Mr. Juki tidak pernah merasa ada yang aneh dengan pasar tersebut. Ia datang, berjualan, lalu pulang seperti biasa. Namun, lama-kelamaan, ia mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa. Setiap malam, saat ia mulai mendorong gerobaknya ke pasar, ia selalu merasa seolah-olah sedang diawasi. Awalnya, ia berpikir itu hanya perasaannya saja. Namun, semakin sering ia berjualan di sana, semakin kuat rasa itu menghantuinya. Ia sering merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari kejauhan. Setiap kali ia menoleh untuk memastikan, ia hanya melihat keramaian pasar seperti biasa, tetapi ada satu sosok yang selalu berdiri di sudut, tak bergerak sedikit pun. Orang itu tidak pernah berbelanja atau berbicara dengan siapapun. Ia hanya berdiri diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Mr. Juki mencoba mengabaikannya, tetapi setiap malam, sosok itu selalu ada di sana, di tempat yang sama. Wajahnya pucat, dengan tatapan kosong yang sulit dijelaskan. Namun, anehnya, tak ada pedagang lain yang tampak terganggu atau memperhatikan keberadaannya. Mereka tetap melayani pelanggan seolah tidak ada yang aneh. Pada suatu malam yang dingin, Pak Juki tiba di pasar sedikit lebih awal dari biasanya. Pasar masih dalam tahap persiapan, dan para pedagang mulai membuka lapak mereka. Ia mendorong gerobaknya menuju tempat biasa, di dekat sebuah lampu minyak yang redup. Malam itu, perasaannya tidak enak sejak awal. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana di pasar tampak berbeda. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan malam. Seperti biasa, ia mulai menyiapkan baksonya, memasang panci, dan menyalakan api kecil. Namun, saat ia mengangkat kepalanya, jantungnya berdegup lebih kencang. Sosok yang selalu mengawasinya kini sudah berdiri di tempatnya, jauh lebih awal dari biasanya. Seharusnya, orang itu baru muncul saat pasar sudah ramai. Tetapi kali ini, bahkan sebelum pengunjung berdatangan, ia sudah ada di sana, diam dan tidak bergerak. Pak Juki menelan ludah, mencoba mengalihkan perhatiannya ke dagangannya. Namun, entah mengapa, tangannya gemetar saat mengambil mangkuk pertama. Ia berusaha mengabaikan rasa takutnya dan mulai melayani pelanggan. Orang-orang mulai berdatangan, mengobrol, dan membeli dagangannya seperti biasa. Namun, di antara keramaian itu, Pak Juki merasa sesuatu yang ganjil. Suara pasar yang biasanya ramai terdengar sedikit berbeda malam itu. Seakan-akan ada lapisan suara lain, bisikan yang samar dan menggema di telinganya. Setiap kali ia melayani pelanggan, ia bisa merasakan tatapan itu menusuk punggungnya. Ia tidak berani menoleh, tetapi bulu kuduknya terus meremang. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa ini hanya kelelahan. Namun, dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam semakin larut, dan pasar mulai sepi. Beberapa pedagang mulai mengemasi barang dagangan mereka, bersiap untuk pulang. Pak Juki juga mulai merapikan gerobaknya, meskipun ada sedikit rasa enggan di hatinya. Ia merasa aneh meninggalkan tempat itu, seolah sesuatu sedang menunggu saat yang tepat untuk mendekatinya. Saat ia menarik gerobaknya untuk pergi, sebuah suara terdengar dari belakang. Bukan suara orang berbicara atau langkah kaki seperti biasanya,
Tetapi suara yang lebih aneh, seperti sesuatu yang sedang diseret di atas tanah. Suara itu pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat jantung Mr. Juki berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara pedagang lain yang membereskan barang. Tetapi ketika ia melirik ke belakang, ia tidak melihat siapapun. Gerobaknya tiba-tiba terasa lebih berat. Ia harus mengeluarkan tenaga lebih untuk menariknya keluar dari pasar. Napasnya semakin berat, bukan karena kelelahan, tetapi karena ketakutan yang mulai merayap ke dalam tubuhnya. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa segera sampai di jalan besar. Namun, setiap kali ia melangkah, suara aneh itu semakin jelas. Tiba-tiba, suara pasar menghilang. Tidak ada suara pedagang, tidak ada gemerisik kain lapak yang dibereskan, bahkan suara angin malam pun lenyap. Dunia di sekitarnya menjadi sunyi. Pak Juki membeku di tempat, tidak berani bergerak. Napasnya tercekat, jari-jarinya gemetar mencengkeram pegangan gerobaknya. Ia tahu sesuatu sedang mengawasinya dari dekat. Mr. Juki mencoba meyakinkan dirinya untuk tetap berjalan. Namun, rasa takutnya semakin kuat. Ia bisa merasakan sesuatu yang berdiri di belakangnya. Bukan manusia biasa, tetapi sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Ia merasakan hawa dingin menusuk, membuat tubuhnya kaku. Perlahan, ia memutar kepalanya. Di ujung pasar, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Sosok yang selalu berdiri jauh itu kini ada tepat di depannya. Wajahnya semakin jelas. Kulitnya pucat, dengan mata hitam yang kosong. Mulutnya bergerak, seakan berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ketakutan melumpuhkan tubuh Pak Juki. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa berat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu perlahan bergerak mendekat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, seolah ia melayang di udara. Pak Juki memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun, begitu ia membuka mata, sosok itu sudah semakin dekat. Bayangan di belakangnya membesar, seakan ingin menelannya dalam kegelapan. Pak Juki akhirnya memberanikan diri untuk mendorong gerobaknya sekuat tenaga. Ia tidak peduli kemana ia pergi, asalkan bisa menjauh dari tempat itu. Namun, semakin ia berusaha, semakin berat langkahnya. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Udara semakin dingin, dan tiba-tiba, tubuhnya terasa ditarik ke belakang. Dunia di sekitarnya berputar, dan ia jatuh terduduk di tanah. Saat ia membuka matanya, pasar Tiban sudah lenyap. Tidak ada apa-apa, hanya tanah kosong yang diselimuti kabut. Pak Juki masih duduk di tanah. Dadanya naik turun dengan napas terengah-engah. Tangannya gemetar saat meraba tanah di bawahnya, seolah ingin memastikan bahwa ia masih berada di dunia nyata. Namun, tidak ada tanda-tanda pasar yang tadi begitu ramai. Tak ada sisa-sisa lapak, tak ada terpal yang ditinggalkan pedagang, tak ada sampah atau sisa makanan yang berserakan di tanah. Semua yang tadi ada di sekelilingnya telah lenyap begitu saja, seolah tak pernah ada. Gerobaknya masih berdiri di dekatnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Rodanya tenggelam dalam tanah seakan sudah lama ditinggalkan. Lampu minyak yang sebelumnya menyala terang kini redup berkelip, nyaris padam. Mr. Juki menelan ludah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia baru saja berada di pasar Tiban itu, melayani pelanggan, mendengar suara orang bercakap-cakap. Namun, dalam sekejap, semuanya menghilang. Ketakutan mulai merayap dalam pikirannya. Apakah ini hanya mimpi? Ataukah ia benar-benar telah berjualan di tempat yang bukan milik manusia? Keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun udara malam begitu dingin. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah permainan pikirannya. Mungkin ia terlalu lelah. Mungkin ia hanya berhalusinasi. Namun, saat ia hendak menarik gerobaknya untuk pergi, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Di tanah kosong itu, ada jejak kaki yang tidak seharusnya ada. Jejak itu tidak mengarah keluar dari pasar, tetapi melingkar di tempat yang sama, seperti seseorang yang terus berjalan berputar-putar tanpa arah. Jejak kaki itu juga lebih dalam,
seolah pemiliknya tidak sekadar berjalan, melainkan menyeret sesuatu yang berat. Pak Juki menatap jejak itu dengan jantung berdebar kencang. Ia tidak ingat ada yang berjalan seperti itu saat pasar masih ada. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, mencari kemungkinan ada orang lain yang tersisa di sana. Namun, sejauh mata memandang, hanya ada kabut tipis yang menggantung di udara. Dengan langkah tergesa, Pak Juki menarik gerobaknya dan meninggalkan tempat itu. Ia ingin secepatnya sampai di rumah, mengunci pintu, dan melupakan semua yang terjadi malam ini. Jalanan menuju rumahnya sepi, hanya suara gesekan roda gerobaknya yang terdengar di tengah sunyi malam. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Awalnya hanya firasat, tetapi lama-kelamaan ia mendengar suara langkah kaki yang samar-samar terdengar di belakangnya. Langkah itu tidak tergesa-gesa, tetapi ritmenya mengikuti langkahnya dengan sempurna. Jika ia berhenti, langkah itu juga berhenti. Jika ia mempercepat jalannya, suara itu tetap berada dalam jarak yang sama. Pak Juki menoleh ke belakang dengan perasaan was-was. Namun, jalanan di belakangnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangannya sendiri yang jatuh di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Namun, saat ia mencoba melangkah lagi, suara itu kembali terdengar. Jantungnya berdebar kencang. Ia mulai berkeringat meskipun malam semakin dingin. Langkahnya semakin cepat, dan tanpa sadar, ia mulai berlari kecil sambil mendorong gerobaknya. Napasnya memburu, dan tubuhnya terasa semakin lemas. Namun, suara itu tidak menghilang. Justru semakin jelas, semakin dekat. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia menangkap sesuatu. Bayangan hitam di sisi jalan, berdiri diam di bawah pohon tua yang rimbun. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi Pak Juki tahu bahwa ia sedang diperhatikan. Pak Juki tidak lagi berani menoleh ke belakang. Ia terus berjalan secepat mungkin hingga akhirnya sampai di depan rumahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun, sebelum ia sempat merasa lega, perasaannya kembali tidak enak. Rumahnya terasa berbeda. Biasanya, meskipun sederhana, rumah itu selalu terasa hangat dan nyaman baginya. Namun, malam ini, ada sesuatu yang mengubah suasananya. Udara di sekeliling rumah lebih dingin, dan lampu di terasnya berkedip-kedip seperti akan mati. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan segera masuk ke dalam. Begitu ia menutup pintu di belakangnya, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dalam rumahnya yang gelap, ada bayangan lain yang berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seperti sosok yang tadi mengawasinya di pasar. Mr. Juki ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya terasa berat. Ia hanya bisa berdiri di tempat, menatap sosok itu dengan mata penuh ketakutan. Tiba-tiba, lampu rumahnya berkelap-kelip semakin cepat, dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Namun, udara di dalam rumah masih terasa dingin, seolah sesuatu masih bersembunyi di kegelapan. Pak Juki mencoba menenangkan dirinya. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dan menarik napas panjang. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya imajinasi. Namun, ketakutan itu masih menempel erat dalam pikirannya. Ia melangkah ke dapur, menuangkan segelas air, dan mencoba minum. Namun, sebelum air itu menyentuh bibirnya, ia melihat sesuatu yang membuat tangannya gemetar hebat. Di meja dapurnya, ada mangkuk bakso yang masih penuh. Kuahnya hitam pekat, dan dari dalamnya muncul aroma anyir yang menusuk hidung. Hatinya berdegup lebih kencang. Ia tidak ingat membawa pulang bakso dari pasar tadi. Ia yakin semua dagangannya sudah ia habiskan atau tertinggal di gerobak. Namun, mangkuk itu ada di sana, seakan ada seseorang yang sengaja meletakkannya untuknya. Tangannya bergerak gemetar saat mencoba menggeser mangkuk itu. Namun, ketika ia melihat ke dalamnya, matanya melebar ketakutan. Di dasar mangkuk, ada bekas sidik jari hitam yang tidak bisa dihapus. Sejak malam itu, Pak Juki tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata,
Ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari sudut ruangan. Beberapa kali, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya di luar rumah. Suara itu datar, pelan, dan menggema di tengah malam. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi setiap malam suara itu semakin jelas. Kadang-kadang, ia bahkan melihat bayangan di balik jendela, berdiri diam tanpa bergerak. Pak Juki tahu bahwa ia tidak bisa lari dari apa yang telah terjadi. Sosok itu masih mengikutinya, menunggu sesuatu darinya. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari, semua ini akan berhenti. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu, pasar Tiban itu mungkin sudah menghilang dari dunia nyata, tetapi dirinya masih terjebak di dalamnya. Sejak kejadian malam itu, Pak Juki mulai kehilangan nafsu makan. Setiap kali ia mencoba memasak atau sekadar membuat teh hangat, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan. Dapur yang selama ini menjadi tempat favoritnya berubah menjadi ruang penuh ketegangan. Setiap malam, suara aneh muncul dari dapur. Ada bunyi sendok yang beradu dengan mangkuk, langkah kaki halus di lantai, atau bahkan suara panci yang seolah digeser perlahan. Awalnya, ia mengira itu hanya perasaannya saja. Namun, suatu malam, ia melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar kehilangan keberanian. Saat ia masuk ke dapur untuk mengambil air, ia melihat panci baksonya yang sudah dicuci tiba-tiba bergerak sendiri. Panci itu bergeser perlahan, lalu jatuh dengan bunyi dentuman keras. Pak Juki terpaku di tempat, tubuhnya membeku oleh ketakutan. Namun, yang lebih mengerikan bukan suara panci jatuh itu, melainkan jejak tangan basah yang muncul di meja, seperti ada seseorang yang baru saja menyentuhnya. Malam itu, ia tidak berani tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan mata terbuka lebar, menunggu fajar tiba. Namun, bahkan saat matahari terbit, rasa takut itu tidak hilang. Pak Juki tahu bahwa semua ini tidak akan berhenti jika ia hanya diam. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih menunggunya. Dengan perasaan campur aduk, ia memutuskan untuk kembali ke tempat pasar Tiban dulu pernah berdiri. Saat malam tiba, ia membawa gerobaknya ke tempat itu. Kali ini, tidak ada pedagang, tidak ada pelanggan, tidak ada keramaian. Hanya tanah kosong yang dikelilingi pohon besar. Kabut tipis menggantung di udara, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Ia berdiri di tengah lapangan itu, mencoba mengingat segala yang terjadi. Apakah ia telah mengusik sesuatu tanpa sengaja? Apakah ada hal yang harus ia kembalikan? Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, angin dingin berhembus, dan tiba-tiba suara itu kembali terdengar. Suara langkah kaki yang mengikuti langkahnya. Jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke sekeliling, dan saat itulah ia melihatnya. Sosok yang selama ini mengawasinya berdiri di bawah pohon. Wajahnya samar dalam bayangan malam. Kali ini, sosok itu tidak hanya diam, tetapi perlahan bergerak mendekat. Untuk pertama kalinya, Pak Juki tidak lari. Ia berdiri di tempatnya, mencoba mengendalikan ketakutannya. Jika ia memang telah melakukan kesalahan, ia harus mengetahuinya. Sosok itu terus mendekat, dan semakin dekat, semakin jelas wajahnya. Pak Juki terkejut. Sosok itu bukanlah hantu tanpa wajah atau makhluk menyeramkan seperti dalam cerita rakyat. Ia adalah seorang pria, pucat dan tampak lelah, dengan tatapan penuh kesedihan. Pakaiannya lusuh, seperti pedagang pasar yang sudah lama tidak pulang ke rumah. Saat sosok itu berdiri tepat di hadapannya, Pak Juki merasakan udara menjadi semakin dingin. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa sosok ini ingin mengatakan sesuatu. Kemudian, dalam sekejap, ingatan Mr. Juki berputar. Ia teringat sesuatu yang selama ini terkubur dalam pikirannya. Beberapa tahun lalu, ada seorang pedagang bakso lain yang sering berjualan di pasar Tiban itu. Pria itu selalu datang lebih dulu daripada yang lain, tetapi suatu malam, ia tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya, dan tak ada yang peduli untuk mencarinya. Pak Juki gemetar. Apakah sosok ini adalah pedagang yang hilang itu? Perasaan bersalah mulai merayap dalam hati Pak Juki.
Ia tidak mengenal pria itu secara pribadi, tetapi ia ingat betul bahwa beberapa kali ia pernah berbincang dengannya. Pedagang itu baik, tidak banyak bicara, tetapi selalu tersenyum saat melihat pelanggan datang. Namun, malam itu, tatapan pria itu bukanlah tatapan ramah. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, sesuatu yang belum terselesaikan. Tiba-tiba, di tanah tempat Pak Juki berdiri, muncul bayangan samar. Bayangan itu seperti menyeret sesuatu. Ia melihat kilasan kejadian. Pedagang itu jatuh, kepalanya terbentur, dan tubuhnya diseret ke dalam hutan di belakang pasar. Pak Juki menahan napas. Apakah pria ini bukan sekadar hantu, tetapi korban yang tidak pernah ditemukan? Angin malam bertiup semakin kencang, membawa suara-suara bisikan yang semakin jelas. Mr. Juki tidak tahu harus berbuat apa. Jika pria ini adalah arwah penasaran, maka yang diinginkannya adalah keadilan. Dalam hatinya, Pak Juki berjanji akan mencari tahu kebenaran. Ia akan menggali lebih dalam tentang pedagang yang hilang itu dan memastikan bahwa kepergiannya tidak dilupakan begitu saja. Saat ia mengucapkan janji itu dalam hati, sosok pria itu berhenti bergerak. Tatapannya yang kosong perlahan berubah. Udara yang mencekam perlahan menghangat. Kemudian, dalam sekejap, sosok itu lenyap. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada jejak yang tertinggal. Mr. Juki berdiri sendirian di tanah kosong, dengan perasaan campur aduk. Keesokan harinya, Pak Juki pergi ke desa sebelah dan bertanya kepada orang-orang tua yang dulu pernah menjadi bagian dari pasar tiban itu. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya ia menemukan seorang lelaki tua yang masih ingat kejadian itu. Lelaki itu menghela napas panjang, lalu bercerita dengan suara berat. Pedagang itu bukan menghilang, katanya. Ia dibunuh oleh seseorang yang tak ingin dagangannya laku. Pak Juki terhenyak. Jadi, pria itu adalah korban keserakahan manusia? Dengan penuh tekad, Pak Juki melaporkan temuannya kepada pihak berwenang. Setelah penyelidikan, ditemukan sisa-sisa tulang manusia di hutan di belakang pasar. Setelah bertahun-tahun, akhirnya misteri ini terungkap. Pedagang itu telah mendapat keadilan, dan Pak Juki merasa beban berat di pundaknya telah terangkat. Sejak malam itu, ia tidak lagi diganggu oleh suara langkah kaki, bayangan di sudut rumah, atau suara bisikan di malam hari. Namun, meskipun semuanya telah berakhir, ia tahu satu hal, pasar tiban itu bukan sekadar tempat berjualan. Ada banyak kisah yang tersembunyi di dalamnya, menunggu untuk ditemukan. Dan Pak Juki tidak akan pernah lupa, bahwa di suatu malam, ia pernah bertemu dengan arwah penasaran yang hanya menginginkan kebenaran.